Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lawatan-Mu cukup bagi kami. Kehadiran-Mu cukup bagi kami. Karena hadirat Tuhan membawa pemulihan. Hadirat Tuhan membawa sukacita. Hadirat Tuhan membawa kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu. Sekarang berfirmanlah, berbicaralah kepada umat pilihan yang Kau sangat kasihi di tempat ini. Kami haus dan lapar akan perintah-perintah-Mu, akan sabda-Mu, akan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus. Tepuk tangan buat tim PW kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Salam. Ada yang baru hadir, baru pertama kali hadir hari ini? Yang baru pertama kali hadir. Nah, hari ini rupanya enggak ada yang baru pertama kali hadir. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan tema api Tuhan turun. Mari kita baca Yakobus 5 ayat 17. Nah, yang kedua ini agak longgar ini. Tadi waktu ibadah pertama waktu sangat mepet karena hari ini adalah minggu pertama ada perjamuan kudus. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dengarkan, Elia itu, Nabi Elia itu sama dengan saudara, sama dengan saya. Enggak ada bedanya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan lamanya. Elia itu sama dengan saudara, sama dengan saya. Bedanya barangkali hanya di makanan saja. Kita makan nasi, Elia mungkin makan roti sama keju. Tapi sama dengan saudara. Tapi Elia, dengarkan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan betul-betul. Betul-betul berdoa. Supaya jangan turun hujan. Dan benar hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Saya waktu baca ini, Elia sama kok dengan kita. Tapi dia doakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan semangat, dengan tidak jemu-jemu. Percaya kepada Tuhan. Dia minta jangan hujan. Enggak hujan 3,5 tahun. Terus ada dialog di dalam diri saya. Jadi kalau selama ini kami berdoa enggak turun-turun apa yang kami doakan. Kalau selama ini kami berdoa jawabannya belum kunjung tiba. Jangan-jangan doanya belum sungguh-sungguh. Benar-benar. Betul-betul berdoa. Tekun berdoa. Nah, maka apa yang saudara minta? Seperti Elia. Dan ini alam. Tahu alam? Gimana 3,5 tahun enggak hujan sama sekali. Kalau di Indonesia itu kan ada ber hujan. Enggak ada bernya kemarau.
3,5 tahun, enggak urusan berber, enggak urusan enggak ada berber. Enggak ada hujan sama sekali. Kenapa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya, umat Tuhan yang Tuhan sangat kasihi, engkau bukan kebetulan hadir pagi hari ini di tempat ini. Engkau dan saya sama dengan Elia. Sama. Tidak ada bedanya. Cuman Elia itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan dia berdoa kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jangan salah berdoa kepada siapa. Ada orang berdoa pergi ke gunung apa di Jawa Timur itu? Kawi. Itu salah tuh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dengan sungguh-sungguh. Bahkan di ayat 18 kalau saudara lanjutkan, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wah, sudah 3,5 tahun enggak turun hujan, dia berdoa lagi. Minta turun hujan. Coba, hujan turun lagi dan bumi mengeluarkan buah-buahnya. Keren bener Allah. Kita Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang saudara dan saya sembah. Jadi mulai hari ini, kalau saudara berdoa jangan asal-asalan. Ada lagi doa sapu jagat, tahu sapu jagat? Itu biasanya makan tuh. Apalagi di restoran, di atas pesawat. Amin. Amin. Ini doa sapu jagat namanya. Doa dengan sungguh-sungguh. Orang kalau doa dengan sungguh-sungguh kadang-kadang air mata nangis. Orang kalau nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh nangis. Apalagi kayak Ibu Leni. Kalau doa hari Kamis sungguh-sungguh di sini. Joget-joget gini. Saya bilang kan nenek-nenek itu joget-joget gini. Kenapa? Karena sungguh-sungguh. Saya sempat kalau diputar di sini saudara ketawa kalau Leni itu nyanyi gini. Tapi saya nggak enak masa nenek-nenek. Kenapa? Karena nyanyi sungguh-sungguh. Nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Tadi saudara lihat beberapa WL nyanyi sambil nangis. Kenapa? Karena nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Bayangin WL nyembah Tuhan nangis. Kenapa? Karena menyembah Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang membedakan. Orang hanya asal-asalan berdoa. Pagi berdoa juga. Karena sudah kepikir sebentar mau masak ini. Amin. Nah, gini-gini gak sungguh-sungguh. Siapa yang mau ke depan ini berdoa dengan sungguh-sungguh? Angkat tangan. Oh yang enggak angkat tangan enggak mau sungguh-sungguh. Sekali lagi, siapa yang mulai hari ini kalau berdoa menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Wow, ini saudara yang janji, saya kan enggak, saya hanya nanya. Saudara, apa yang saudara janjikan di hadapan hadirat Tuhan? Itu pasti jadi. Saudara mulai hari ini berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Mari ayat berikutnya. Nah ini poinnya di sini nih. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham." Dengarkan yang dia panggil itu siapa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini doanya
Nabi Elia. Biar orang lain tahu. Biar pada hari ini diketahui seluruh orang bahwa Engkaulah Allah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Dan yang ketujuh, coba setelah dia berdoa begitu, jawablah, aku ya Tuhan. Coba saudara bayangkan setelah dia berdoa, biar orang lain yang menyembah Baal tahu bahwa Engkaulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang benar itu Engkau. Aku ini hanya hamba-Mu. Coba. Dan atas firman-Mu lah aku lakukan ini semua. Jawablah ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali. Jadi bangsa Israel itu menyembah Baal. Banyak menyembah Baal. Saya mau cerita kalau saudara baca dari depan Elia di atas Gunung Karmel ini. Ada 450 nabi Baal. 450. Dan ini sebenarnya konfrontasi antara Nabi Elia sama Raja Ahab. Sama istrinya siapa namanya? Siapa namanya? Wah ini harus ada pendalaman Alkitab. Isabel. Jadi saudara yang kasih. Ini konfrontasi seorang Nabi Elia sama Raja Ahab. Ini siapa kalah dia mati. Ini mati nyawa pertaruhannya. 450 orang ini diberikan satu ekor lembu. Kemudian dipotong-potong. Kemudian diletakkan di atas mezbah. 450 nabi Baal ini panggil nama Allahnya dia. Siapa nama Allahnya? Baal. Mereka dari pagi sampai siang berdoa kepada Allah mereka. Api enggak turun-turun. Karena siapa berdoa minta api untuk membakar korban bakaran itu. Datang api, maka itulah Allah yang sesungguhnya. Itulah Allah yang benar. Nabi Baal udah berteriak-teriak. Api enggak turun-turun. Terus Nabi Elia ngeledek. Baalnya kali lagi mimpi tuh. Baalnya lagi jalan-jalan. Baalnya barangkali lagi istirahat. Panggil lagi lebih keras. Mereka panggil lagi Baal lebih keras. Api enggak turun-turun. Sekarang gantian. Elia siapkan lagi, potong lagi satu lembu. Kemudian dia potong-potong, diletakkan di atas mezbah. Kemudian dia berdoa, doanya yang tadi. Dan apa yang terjadi? Coba ayat 38. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan. Setelah dia berdoa, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Sengkasih. Maka tema khotbah hari ini, api Tuhan turun. Api Tuhan turun. Dan ayat berikutnya, ayat 39, ketika mereka semua yang hadir di situ orang Israel. Ketika mereka melihat api Tuhan turun menyambar korban bakaran. Maka mereka sembah sujud kepada Tuhan. Jadi yang benar itu, Allah itu bukan Baal. Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Saudara kasih, saya waktu baca ini, wow, keren banget ini. Begitu lihat api Tuhan dari tempat yang maha tinggi, dari sorga turun, menyambar korban bakaran.
semua orang Israel sembah sujud kepada Tuhan. Dan mereka katakan, dialah Tuhan. Tuhan inilah dia, inilah Tuhan, inilah Tuhan. So kasih saya rindu, api Tuhan itu turun di tempat kita. Saya rindu, haus, rindu banget. Api Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Membakar segala dosa-dosa yang ada. Kita rindu api Tuhan dicurahkan. Api Tuhan itu berbicara juga, api berbicara juga tentang Roh Kudus. Makanya tadi puji-pujian berhembuslah Roh Kudus. Itu kerinduan kita, kerinduan saudara dan saya. Biar api Tuhan itu, Roh Kudus itu dicurahkan di tengah-tengah kita. Memenuhi setiap kita. Nah kalau api dari Tuhan, Roh Kudus itu menyambar saudara, menyambar keluargamu, menyambar usahamu. Kasih maka orang dunia akan terheran-heran melihat. Haleluya. Nah kalau itu api Tuhan turun atasmu, Roh Kudus tercurah atasmu. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat, mujizat terjadi. Dan ini yang terjadi saat ini di Amerika. Oke, terus next. Nah, saya berpikir kenapa kok api Tuhan nggak turun kepada 450 Nabi Baal. Mereka sudah berseru-seru dari pagi sampai siang. Karena satu adalah karena mereka menyembah Baal. Bukan menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Salah pertama. Dan mereka disebutkan berdoa tidak sungguh-sungguh. Kalau ini berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati. Apa buktinya rendah hati? Engkaulah Allah, jadi bukan dia. Engkaulah Tuhan di tengah-tengah Israel. Dia mengakui Allah Abraham itulah Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara percaya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada di Indonesia? Itu Allah yang sesungguhnya. Saudara harus percaya itu. Dan Elia bilang, aku ini hanya hamba. Aku ini hanya suruh-suruhan. Aku ini hanya congos. Atas firman-Mu lah semua ini aku lakukan. Jadi dia berdoa itu pun atas firman Tuhan. Mempersembahkan korban, persembahan itu pun atas firman Tuhan lah. Dia lakukan itu. Untuk apa? Biar orang yang jalannya salah itu kembali ke benar. Biar orang tadinya menyembah Baal kembali tidak menyembah Baal tapi menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu. Jadi saudara juga harus mulai sekarang ini berdoa. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Biar nama Tuhan yang dijunjung tinggi. Bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Nah kemudian dari mana kita tahu dia rendah hati? Dia kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, dia berdoa saja sampai kepalanya itu di antara dua lututnya. Berarti dia udah berlutut dan kepalanya sampai berada di tengah-tengah lututnya. Dia membungkuk begitu rupa. Merendahkan diri. Karena dia pikir gak ada gunanya kalau bukan dari hanya Tuhan lah. Dan setelah mereka lihat api itu turun menyambar korban bakaran. Maka seketika itu semua mereka yang menyaksikan api Tuhan turun menyambar korban bakaran. Mereka sujud menyembah Tuhan. Mereka mengakui Yesus. Mereka mengakui Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Itulah Tuhan, bukan Baal. Pujian hanya bagi Tuhan. Api Tuhan membakar satu bangsa Israel. Bahkan akhirnya membakar bangsa-bangsa. Kita rindu
api Tuhan, Roh Kudus itu membakar, merembet, melanda bangsa ini. Pertama melanda kita, melanda gereja ini. Api Tuhan dari tempat yang amat tinggi, Roh Kudus itu melanda gereja ini. Melanda pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Dan akhirnya api itu akan menyebar kemana-mana. Next. Nah, api Tuhan kebetulan sekarang ini sejak tanggal 8 Februari. Hampir 1 bulan, hari ini tanggal 5. 3 hari lagi 1 bulan persis. Ada api kebangunan rohani. Api revival Asbury University. Itu terjadi di kampus, di chapel, di Wilmore, kota kecil. Dan sampai sekarang belum berhenti. Mereka nyembah Tuhan gak berhenti-berhentinya. Gak ada liturgi. Gak ada setelah ini firman Tuhan, setelah ini penyerahan anak. Gak ada liturgi. Mereka nyembah Tuhan sepenuhnya hadirat Tuhan. Sepenuhnya Roh Kudus yang pimpin sampai pagi hari ini. Dan ini sekarang sudah merambat kemana-mana. Ke beberapa university di Amerika, bukan ke gereja. Ke gereja-gereja juga iya dilawan. Tapi ini universitas dilawat Tuhan. Lee University udah dilawat Tuhan sampai hari ini. Ada beberapa universitas yang lain dilawat oleh Tuhan dan mereka nyembah nggak berhenti-berhenti. Dan ini dari semua kota di seluruh Amerika datang ke situ. Mereka rindu ada apa yang terjadi. Jadi ternyata kerendahan hati itu terjadi dari beberapa mahasiswa. Ternyata setelah saya selidiki waktu tanggal 8 pagi itu ada 20 mahasiswa. Kalau selama ini kan disebut few students, hanya sedikit mahasiswa. Tapi setelah kita selidiki, ada 20 mahasiswa nggak mau pulang-pulang, nggak mau kuliah. Sehingga dosen-dosennya kenapa ini kok nggak datang? Murid yang lain kenapa? Mereka datang, mereka juga nyembah Tuhan. Dosen-dosennya nyembah Tuhan, doktor di situ nyembah Tuhan. Nggak mau pulang-pulang. Nah ada medsos inilah yang bikin kabar kemana-mana. Dalam sekejap, saya pertama sekali lihat itu CBN News. Cepet sekali, menjalar kemana-mana. Hanya karena kerendahan hati 20 mahasiswa no name. Dengarkan nih. Enggak ada nama. Enggak disebutkan di situ ada Henny, ada Sylvia, ada Frankie, enggak disebutkan di situ. Enggak ada nama. Terus di dalam hati saya begini, mari kita para pelayan-pelayan Tuhan. Melakukan apapun jangan biar namaku dikenal orang. Mari, apapun yang saudara perbuat, biar orang tahu aku. Ini enggak ada. Itu namanya kerendahan hati. Kalau berbuat sesuatu tulus, enggak perlu diketahui orang. Ini 20 mahasiswa itu sampai sekarang enggak tahu siapa namanya. Tapi ada seorang mengatakan karena few students, maka kita hadir ada 20.000 di halaman kampus sebanyak ini. Tapi siapa few student itu nobody knows. Sampai sekarang nggak pernah di kerendahan hati. Saudara kalau rendah hati, bukankah firman Tuhan katakan akan ditinggikan? Tapi memang dunia ini orang berlomba-lomba biar flexing. Kayak ada artis-artis ditinjau rumahnya, ada vlog ya. Saya sih nggak ngikutin begitu. Sepatunya ditunjukin. Wah, lemari tasnya ditunjukin. Pesawat pribadinya ditunjukin. Jadi orang kayak begitu dan itu menjalar ke gereja-gereja. Biar orang tahu. Nah kayak gini, api Tuhan tidak turun.
Mari mulai ke depan ini mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita ini hanya hamba. Kita ini hanya pelayan Tuhan. Pelayan tahu pelayan? Kita ini gak ada apa-apanya. Semakin kita merendahkan diri, maka api Tuhan itu akan turun menyambar kita semua tanpa terkecuali. Begitu saudara disambar, maka saudara akan ngomong kemana-mana. Saudara akan bersaksi ke kiri kanan. Dan sekarang ini benar, api kebangunan rohani di Asbury itu melebar ke seluruh penjuru di Amerika. Bahkan sekarang sudah melebar ke bangsa-bangsa. Ada sekarang di Uganda bagian barat. Sampai sekarang pujian penyembahan gak berhenti-berhenti. Kayak begitulah saudara besok di sorga. Pujian penyembahan tanpa berhenti-berhenti. Itu down payment, itu awalnya. Tapi harus ada rasa haus dan lapar akan itu. Haleluya. Mari kita baca ayat yang terakhir. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya dapat ayat ini. Dan umatku, siapa umat Tuhan? Angkat tangan. Kita ini semua umat-umat Tuhan. Yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan. Nama siapa disebut? Nama Tuhan. Bukan nama GBI Intermark. Bukan nama GBI. Bukan nama HKBP. Bukan nama GKI. Bukan atas nama pendeta. Atas nama siapa? Nama Tuhan. Ini waktu saya baca ya. Oh, pantas saja itu di Asbury itu gak ada nama. Karena kalau sebelumnya di Wales ada Evan Robert. Jadi orang datang ke Wales cari Evan Robert. Ada di Toronto Blessing. Orang cari pendetanya. Namanya John Arnott. Sama istrinya. Siapa lupa sama nama istri. Terus kalau ke Azusa Street. Ada kebangunan rohani dahsyat di Azusa Street. Ada William Seymour. Orang datang mencari William Seymour. Orang datang ke John Arnott kalau ke Toronto. Orang datang ke Wales untuk mencari Evan Roberts. Tapi di Asbury nggak ada orang mencari siapa-siapa. Yang dia cari siapa? Dia cari Tuhan. Mereka haus dan lapar mencari Tuhan. Dan dia dapatkan. Dia tidak mencari seseorang. Dia tidak cari someone. Tapi dia cari Tuhan karena nggak ada nama. Yang atasnya nama aku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku, kata Tuhan, mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow, keren banget. Saudara mau negeri kita dipulihkan dalam segala perkara? Saudara mau gereja ini dipulihkan dalam segala perkara? Saudara mau dipulihkan rumah tanggamu dalam segala perkara? Saudara harus lakukan 4 ini. Pertama apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri itu enggak menganggap kita lebih dari orang lain. Yesus saja dia Tuhan loh. Dia turun ke bumi ini sama dan segambar dengan kita. Itu kan merendahkan diri itu. Kalau Rasul Paulus itu dia bilang aku ini enggak layak jadi rasul. Enggak layak saya ini jadi rasul. Dari semua rasul, aku yang paling berdosa. Padahal dia tulis hampir 2/3 perjanjian baru itu dia yang tulis. Tapi dia bilang aku ini kalaupun disebut rasul, akulah rasul yang paling berdosa. Akulah rasul yang paling hina, bahkan enggak layak disebut rasul. Ini merendahkan diri.
Kenapa Tuhan murka kepada Nebukadnezar? Tuhan aja turun ke dunia ini serupa segambar dengan manusia. Dia malah mau bikin apa namanya? Sampai tinggi mau menyerupai Tuhan. Ini kan kebalikannya. Mari, saya kasih merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Berdoa model apa? Berdoa model Elia. Dengan Elia berdoa kayak apa? Sungguh-sungguh. Betul-betul berdoa. Tekun berdoa. Tidak cemu-cemu berdoa. Belum dijawab tekun. Berdoa terus. Berdoa terus. Tidak nyalah-nyalahkan Tuhan. Tidak nyalah-nyalahkan gembala. Di sini enggak pernah ada nyalahkan gembala. Enggak pernah ada di sini. Tapi tekun, berdoa terus dengan sungguh-sungguh. Nah, udah begitu, yang ketiga, mencari wajahku, kata Tuhan. Dengarkan nih. Saya beberapa ikutin, kan ada orang, ya biasa kan orang dari CBN, dari CNN, namanya 20.000 di halaman terbuka itu kan dia nggak pilih-pilih. Ketemu sama orang diwawancarain, lu dari mana? Wah saya ini dari Philadelphia. You dari mana? Aku dari salah satu kota kecil di California. Lo ngapain kesini? Dia bilang aku kesini. Ini mencari Tuhan tadi nih. Aku datang ke Asbury ini bukan mau melihat Tuhan membuat yang buta dapat melihat. Yang timpang dapat berjalan. Saya tidak mau melihat itu. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Saya mau menikmati hadirat Tuhan. Itu cukup bagiku, kata dia. Hadirat Tuhan itu cukup bagiku. Roh Kudus itu cukup bagiku. Aku tidak mencari yang lain-lain. Aku tidak mencari berkat. Tapi aku mau secara pribadi menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan aku dapatkan di sini. 4 hari aku udah di sini belum pulang-pulang. Hotel penuh. Ya di mobil. Ya mohon maaf, pipis di mana? Kalau mandi kan orang bule, mohon maaf ini kalau ada orang bule di sini. Kan jarang mandi musim dingin begini. Bisa seminggu sekali tuh. Saya kan pernah di Jerman 2 tahun. Mana ada orang bule itu mandi? Jarang lah. Jarang. Karena nggak keringatan. Kalau kita ini kan keringatan. Ini 4 hari nggak di hotel, di mobil saja. Untuk apa? Untuk menikmati hadirat Tuhan itu. Dan hadirat itu Tuhan itu cukup bagiku. Mencari Tuhan, bukan cari berkat. Coba mulai hari ini. Coba saudara mulai cari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cari hadirat Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari berkat. Kalau gitu Pak Purba, salah dong cari berkat. Tidak salah. Tapi saudara utamakan cari Tuhan lebih dahulu. Mau bertemu dengan dia. Karena kesaksian-kesaksian itu hampir semua bilang hunger for God. Lapar dan haus akan Tuhan. Mereka lapar dan haus, ada apa ini? Mereka jauh datang 22 jam naik mobil. Mau cari Tuhan. Coba, dan mereka dapatkan, gak mau pulang-pulang. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Dan saya rindu itu terjadi. Saudara dan saya rasakan. Kita nikmati. Karena bagi mereka itu cukup. Dan saya, waktu cinta mula-mula kepada Tuhan, 42 tahun yang lalu. Itu benar-benar saya datang ke gereja gak pernah minta berkat. Datang ke komsel gak pernah minta berkat. Hanya mau ketemu sama Tuhan, kangen sama Tuhan, berkasih-kasihan, nangis. Doa pagi nangis, doa malam nangis, sarapan saja, makan saja nangis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kasih mula-mula. Dan di sana itu terjadi kasih, yang kasih mula-mulanya udah redup di sana dihidupkan kembali. Repentant istilahnya mereka. Menyesali yang sudah-sudah.
dosa yang sudah-sudah. Karena di hadapan hadirat Tuhan, kekudusan Tuhan itu begitu kuat. Karena begitu kuat hadirat Tuhan, maka semua kesalahan dosa-dosa itu dibukakan oleh Tuhan. Dan mereka minta ampun. Dipulihkan kembali, menyala-nyala kembali, berkobar-kobar kembali. 4 hari gak pulang-pulang. Wow, mau saudara gak pulang-pulang dari sini? Hadirat Tuhan itu, saudara kalau nikmati, wow. Puji Tuhan. Jadi lalu setelah mencari Tuhan dari jauh kayak begitu, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, haus dan lapar akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang keempat, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Haleluya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau di hadapan hadirat Tuhan, saudara, kesalahan-kesalahan yang kecil yang selama ini kita lakukan yang kita tidak sadar. Kalau di dalam hadirat Tuhan itu akan disingkapkan. Kenapa kamu lakukan yang ini? Kenapa kamu akan lakukan? Dan mereka itu menangis. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau 4 ini saudara sudah lakukan. Wow. Maka apa dampaknya? Dampaknya adalah 3 dampak. Kalau saudara merendahkan diri, enggak menganggap lebih hebat dari orang lain. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh seperti Elia dan mencari wajah Tuhan bukan untuk mencari berkat. Tapi jangan salah, wah udah salah ini di gereja Intermarang. Berdoa kepada Tuhan enggak boleh minta, bukan. Tapi mencari wajahnya. Mencari wajahnya dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk minta berkat, tapi untuk ketemu dengan dia. Untuk mengalami perjumpaan dengan dia. Dan kemudian berbalik kepada dari jalan-jalan yang jahat. Maka pasti Tuhan mendengar doa saudara. Tuhan mendengar doa saudara. Dan Tuhan mengampuni dosa-dosamu. Pada saat disingkapkan dosa-dosamu, dosa-dosaku, kita menangis minta ampun. Dan ini yang cerita ke saya ini pendeta-pendeta, salah satu pendiri gereja GBI. Pak Tasik, anaknya Ferry, pendeta Ferry Tasik, dia gembala di Philadelphia. Waktu saya wawancarain, dia di ruangan chapel itu, jam 5 pagi. Dia bilang, Pak Berwa, kekudusan Tuhan itu kuat sekali di sini. Sehingga aku merasa bersalah, aku minta ampun. Kita nangis. Saya nangis. Dan dia merasa puas, dia merasa lega. Seminggu kemudian dia datang lagi, wawancara lagi dengan kita jam 5 pagi. Kenapa? Karena dia rindu. Dia haus dan lapar. Dia mau ketemu dengan hadirat Tuhan. Dia mau menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan memulihkan negeri mereka. Wow, kalau kita semua ini lakukan, kita berdoa, sungguh-sungguh, negeri ini diberkati. Kalau negeri ini diberkati, pasti gereja ini diberkati. Gereja diberkati, engkau, kita, semua umat pilihan Tuhan pasti diberkati. Tapi tujuan utama bukan itu dampaknya. Tapi cari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. So kasih WL Singers maju ke depan.